me provide your freaky girl under the sheets. But your love when things start slowing down. I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, perkenalkan saya Elisa Nurkolif, mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Juraisu Lampung dari Prodi Tetris Biologi kelas A angkatan 2023. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang hardware atau perangkat keras komputer. Sobat, pernah terpikir tidak bagaimana cara komputer bisa berjalan dan bisa menampilkan berbagai hal di layar? Ternyata, komputer mempunyai dua bagian utama loh sobat, yaitu ada perangkat keras atau hardware dan ada perangkat lunak atau software. Nah, pada video kali ini saya akan membahas salah satu bagian tersebut. Yang akan saya bahas yaitu bagian yang bisa kita lihat dan bisa kita rasakan, yaitu hardware. Nah, apa saja contoh-contoh dari hardware tersebut dan apa saja jenis-jenis dari hardware? Mari kita simak video selanjutnya. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian hardware. Hardware merupakan semua komponen komputer yang memiliki bentuk fisik, bisa dilihat, disentuh, dan dirasakan. Tanpa hardware, komputer tidak bisa digunakan karena semua proses mulai dari input, pengolahan data, sampai output bergantung pada perangkat keras ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan cara kerja perangkat keras. Yang pertama, instruksi dasar input. Komputer menerima input dari kita, misalnya dari keyboard atau dari mouse. Yang kedua, instruksi dasar proses. Data tersebut diproses oleh sistem komputer di bagian CPU atau Central Processing Unit. Yang ketiga, instruksi dasar output. Hasilnya akan ditampilkan lewat output seperti monitor atau printer. Jadi, semua berjalan dalam satu siklus yang saling terhubung. Terdapat beberapa fungsi dari hardware. Yang pertama, menerima input. Yang kedua, memberikan output. Yang ketiga, tempat menyimpan informasi dan data. Yang keempat, mengolah informasi dan data. Terdapat 4 jenis hardware. Yang pertama, hardware input. Yang kedua, hardware pemrosesan. Yang ketiga, hardware output. Dan yang keempat, hardware penyimpanan. Yang pertama, hardware input. Hardware input merupakan perangkat keras yang berfungsi untuk memasukkan data atau perintah ke dalam sistem komputer. Tanpa perangkat input, komputer tidak bisa menerima instruksi dari pengguna, sehingga interaksi antara manusia dan mesin tidak akan terjadi. Contoh dari hardware input yang pertama ada keyboard. Keyboard adalah alat input utama yang digunakan untuk mengetik huruf, angka, dan simbol. Contoh yang kedua yaitu mouse. Mouse merupakan perangkat input yang digunakan untuk mengarahkan kursor dan memilih objek pada layar. Mouse modern biasanya dilengkapi dengan tombol klik kanan, kiri, dan scroll. Contoh selanjutnya yaitu scanner. Scanner dapat digunakan untuk mengubah dokumen fisik menjadi format digital. Alat ini dapat memindai dokumen fisik berupa teks, foto, maupun gambar dan mengonversinya menjadi sebuah file digital. Contoh selanjutnya yaitu mikrofon. Mikrofon menangkap suara dari pengguna dan mengubahnya menjadi sinyal digital yang bisa diproses oleh komputer. Mikrofon biasanya digunakan untuk komunikasi, perekaman suara, dan perintah suara. Contoh selanjutnya yaitu webcam. Webcam menangkap gambar atau video secara langsung dan biasanya sering digunakan dalam konferensi video, streaming, atau pengenalan wajah. Contoh yang terakhir yaitu barcode scanner. Barcode scanner merupakan perangkat input yang digunakan untuk membaca kode batang atau scanner yang mengubahnya menjadi data digital untuk dapat dikirimkan ke komputer dan diproses. Jenis perangkat keras yang kedua yaitu hardware pemrosesan atau perangkat pemroses yang berfungsi untuk mengolah data yang diterima dari perangkat input menjadi sebuah informasi. Bagian utamanya adalah CPU atau Central Processing Unit atau disebut juga dengan otak komputer. Terdapat beberapa bagian dari CPU, ada bagian utama dan juga ada bagian pendukung. Bagian utama terdiri dari ALU atau Arithmetic Logic Unit, ada CU atau Control Unit, dan ada register. Yang pertama yaitu Arithmetic Logic Unit atau ALU, merupakan bagian yang melakukan operasi aritmetika seperti penjumlahan, pengurangan, dan logika atau perbandingan. Yang kedua yaitu Control Unit atau CU yang berfungsi untuk mengolah dan mengkoordinasikan seluruh aktivitas pemrosesan data serta mengontrol instruksi dan data komponen lain. Yang ketiga yaitu register. Register merupakan lokasi memori kecil berkecepatan tinggi di dalam CPU yang digunakan untuk menyimpan data dan instruksi yang sedang diproses. Bagian pendukung CPU antara lain motherboard,
RAM, hard disk drive, SSD, VGA, kipas pendingin, BIOS, dan perangkat input atau output. Keras yang ketiga yaitu hardware output atau perangkat keluaran. Hardware output merupakan perangkat keras yang digunakan untuk menampilkan atau menyajikan hasil pemrosesan data dari komputer kepada pengguna dalam bentuk yang mudah dipahami dan mudah digunakan. Contoh yang kedua yaitu printer. Printer berfungsi untuk mencetak hasil kerja komputer ke media kertas. Contoh yang ketiga yaitu proyektor. Proyektor berfungsi untuk menampilkan layar komputer ke permukaan besar seperti layar atau dinding. Contoh yang keempat yaitu speaker. Speaker berfungsi untuk mengeluarkan output berupa suara atau musik. Contoh yang kelima yaitu headphone. Headphone merupakan perangkat elektronik sederhana yang berfungsi untuk mendengarkan tanpa bisa digunakan untuk berkomunikasi. Jenis perangkat keras yang keempat yaitu hardware penyimpanan atau storage. Hardware penyimpanan merupakan perangkat keras yang digunakan untuk menyimpan data baik sementara maupun permanen. Hardware storage dibagi menjadi dua jenis, yaitu primary storage atau penyimpanan utama dan secondary storage atau penyimpanan sekunder. Yang pertama, primary storage atau memori utama, yaitu jenis penyimpanan yang digunakan oleh komputer untuk menyimpan data sementara yang sedang digunakan atau diproses. Jenis primary storage merupakan penyimpanan berkecepatan tinggi yang langsung diakses oleh CPU. Contoh dari primary storage atau penyimpanan utama, yang pertama ada RAM atau Random Access Memory, yang kedua ada ROM atau Read Only Memory, dan yang ketiga ada Cache Memory. Yang kedua, secondary storage atau penyimpanan sekunder, merupakan jenis penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan data dalam jangka panjang. Storage ini merupakan penyimpanan non-volatil, artinya data tidak akan hilang saat perangkat dimatikan. Contoh dari penyimpanan sekunder antara lain HDD atau hard disk drive, terus solid state drive atau SSD, CD, dan flash disk.